muda jadi tumbal pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Kisah-kisah dari Isyawara selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Dari kejauhan, Rama sudah melihat sosok yang dikenalnya dengan baik, Ami. Gadisnya itu duduk di bangku taman sambil membuka-buka buku di pangkuannya. Rambut Ami dikuncir sederhana, wajahnya tanpa riasan, tapi di mata Rama, Ami selalu terlihat cantik. "Pagi banget kamu datangnya," kata Rama sambil duduk di sebelahnya. Ami mendongak, ia tersenyum kecil. "Kamu juga datangnya pagi-pagi banget. Hari ini kita ada presentasi kan?" Ami mengangguk. "Iya, aku udah menyiapkan semuanya kok. Tapi kayaknya laptopku mulai rewel deh. Kalau nanti tiba-tiba mati, kita pakai laptop kamu aja ya." Rama mengiyakan sambil diam-diam melirik kondisi Ami. Sepatu Ami yang mulai terbuka di bagian ujung, tas kainnya yang robek sedikit di sisi bawah. Gadisnya itu biasa berjalan kaki dari rumah ke kampus. Untung tempat tinggalnya tidak terlalu jauh. Sebelum berangkat kuliah, biasanya Ami membantu ibunya memasak. Perempuan itu tinggal di rumah sempit bersama ibunya yang menjual gorengan dan dua adik kecil yang masih sekolah dasar. Sedangkan ayahnya bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan tidak menentu. "Kalau aja aku bisa lebih berguna dan bisa bantu kamu, Mi," ucap Rama pelan. Ami menoleh, alisnya terangkat. "Bantu apa?" "Bantu apa aja. Ya, misalnya bayar uang kuliah kamu," jawab Rama tegas. Ami tertawa pahit. Rama, kamu sendiri kerja paruh waktu jadi pelayan restoran, gaji kamu habis dipakai buat bayar kontrakan dan makan sehari-hari. Aku bisa cari kerja tambahan. Yang penting kamu bisa fokus belajar." Ami menatap mata Rama. Kali ini senyumannya lenyap. "Aku gak mau jadi beban kamu, Ram. Aku udah terbiasa susah." "Bukan, kamu bukan beban. Tapi ini bukti rasa sayangku ke kamu." Hari-hari berikutnya, Rama benar-benar mengambil kerja malam. Setelah bekerja paruh waktu sebagai pelayan restoran, ia bekerja lagi mencari tambahan dengan bekerja serabutan sebagai buruh angkut di pasar. Dia hanya istirahat beberapa jam sebelum kembali kuliah. Lingkaran hitam di bawah matanya mulai terlihat di kampus. Ia lebih pendiam. Ami memperhatikannya dengan cemas. Suatu hari, di sela waktu istirahat, Ami memanggil Rama yang sedang duduk di lorong gedung kuliah. "Kamu kok makin kurus deh?" tanyanya. Rama mengangkat bahu. "Gak apa-apa." Ami melipat tangan di dada. "Pasti karena kamu kecapean kerja kan?" Enggak, aku cuma kehilangan selera makan aja," gumam Rama. "Udah dong, kalau kamu emang mau bantu aku, bukan begini caranya." Ami menghela nafas panjang, lalu duduk di sebelah Rama. Dia menyodorkan kotak bekal yang dibawanya dari rumah. Rama memandang heran, tapi Ami memaksanya untuk makan. "Kamu serius?
Mau bantu aku? Ya, apapun akan aku lakukan untuk kamu, sahut Rama percaya diri. Gombal, kata Ami sambil memukul pelan bahu Rama. Aku serius. Ami tertawa geli mendengar ucapan Rama. Kalau gitu, nanti sore kita ketemu lagi di sini. Aku ingin mengajakmu pergi ke rumah temanku. Ibunya itu punya toko besar. Aku pengen belajar tentang bisnis dari beliau. Temenin aku ya. Tanpa pikir panjang, Rama langsung menjawab. Ayo, alamatnya di mana? Di Jalan Gajah Mada. Rumahnya di deretan ruko-ruko dekat perempatan lampu merah. Oke, aku jemput di gerbang kampus ya. Sore harinya, Ami sudah menunggu Rama dengan tidak sabar. Jadi, kamu beneran mau belajar usaha? Tanya Rama sambil memberikan helm kepada Ami. Ami tersenyum simpul. Iya dong, aku serius. Aku ingin belajar lebih jauh tentang dunia usaha. Siapa tahu nanti aku bisa buka usaha kecil-kecilan juga, Ram. Perjalanan ke rumah teman Ami tidak terlalu jauh, tapi lalu lintas kota cukup padat siang itu. Motor mereka beberapa kali harus berhenti karena lampu merah, sehingga Rama mulai merasa kepanasan di balik jaketnya. Setelah melewati beberapa belokan, mereka akhirnya sampai di kawasan yang dituju. Ruko-ruko berderet rapi di sepanjang jalan, sebagian besar menjual pakaian dan perlengkapan rumah tangga. Di antara ruko itu, berdiri sebuah rumah 3 lantai yang sangat mencolok. Nah, ini rumah temanku, kata Ami sambil menunjuk bangunan bernuansa krem dengan pagar besi tinggi. Rama sempat terdiam. Rumah itu lebih mirip kantor cabang bank daripada rumah tinggal. Dindingnya bersih mengkilat, jendelanya besar-besar, dan halaman depannya cukup luas untuk memuat beberapa buah mobil. Ini rumahnya? Rama bertanya pelan. Iya, ibunya temanku itu punya 2 toko baju dan 1 butik di mall, jawab Ami. Mereka turun dari motor. Ami menekan bel di tiang pagar. Tidak lama kemudian, seorang perempuan muda membuka pintu pagar dan menyambut mereka. Ami, tumben banget sih kamu mampir, katanya sambil memeluk Ami ringan. Ini Rama, pacar aku, kata Ami memperkenalkan. Rama hanya mengangguk sopan. Halo, masuk aja yuk. Mamaku lagi keluar dulu, nanti sore juga pulang kok. Kalian duduk aja dulu ya. Rama dan Ami dipersilakan masuk ke dalam rumah. Ruang tamunya sangat luas dengan sofa besar berbentuk L berlapis kulit, meja kaca bening, dan karpet tebal berwarna abu muda. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan abstrak dan roka kecil yang memajang keramik serta piala. Mereka duduk, dan tidak lama kemudian Bella kembali dari dapur sambil membawa beberapa makanan ringan dan 2 gelas air putih. Maaf ya, cuma ada air putih. Es batunya baru habis deh, belum sempat belanja, katanya sambil tertawa. Rama tersenyum dan mengangguk sopan, tapi dalam hatinya ia merasa aneh. Rumah sebesar ini yang katanya punya butik dan 2 toko, tapi hanya menyuguhkan air putih. Ami tampak tidak keberatan. Ia mulai mengobrol dengan temannya itu soal strategi toko dan pengalaman ibunya Bella membuka usaha. Rama duduk mendengarkan setengah hati. Tatapannya sesekali menyapu ruangan. Jam dinding di atas televisi sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Tiba-tiba terdengar suara derit pagar dibuka. Rama menoleh. Dari balik jendela, ia melihat sebuah mobil hitam parkir di depan rumah. Seorang perempuan cantik turun dari mobil. Nah, itu mama pulang, kata Bella. Tak lama kemudian, mamanya Bella masuk ke ruang tamu. Ia menghentikan langkahnya ketika melihat Rama dan Ami. Matanya langsung mengarah ke Rama, lalu ke Ami. Ami ya? Tante kira kamu batal datang ke sini. Enggak dong tante, masa iya saya batalin? Mama Bella mendekat. Tatapannya tak lepas dari wajah Rama
Ada sorot tajam yang membuat Rama agak gelisah. "Kamu pacarnya Ami ya?" tanyanya datar. Rama berdiri. "Ah, iya tante, nama saya Rama." Perempuan itu tidak langsung menjawab, ia hanya mengangguk kecil. Lalu duduk di kursi berhadapan dengan Rama dan Ami. Keheningan menyelimuti ruangan sesaat. Bella mencoba mencairkan suasana dengan membahas soal tugas kuliah dan rencana magang, tapi sang mama tetap menatap Rama seperti sedang menilai kepribadiannya. "Umur kamu berapa?" tanya mama Bella tiba-tiba. "Kamu sudah kerja atau masih kuliah?" Di sini Rama agak terkejut. "Ah, iya tante, saya kerja paruh waktu di kafe." "Masih kuliah juga?" "Oh iya, saya dan Ami satu angkatan." Mama Bella diam sejenak, bibirnya terkatup rapat. Ia lalu menoleh ke arah putrinya. "Tolong bantu mama, simpan belanja di dapur," katanya. Putrinya segera bangkit, memberi isyarat pada Ami untuk ikut. "Kalian ngobrol dulu ya," katanya cepat. Kini hanya Rama dan perempuan yang rupanya bernama Bu Esti itu yang ada di ruang tamu. Suasana menjadi lebih tegang. Rama duduk tegak, berusaha menjaga sikap. Tante Esti menatapnya dalam-dalam, seolah ingin menggali seluruh isi pikirannya. "Rama, apakah kamu sangat menyayangi Ami?" Rama mengangguk tegas. "Ya, saya serius dengan Ami tante. Saya juga akan melakukan segala hal demi bisa membuatnya bahagia. Rencananya, saya akan mengambil cuti kuliah, lalu bekerja penuh waktu untuk membiayai kuliah kami berdua." Tatapan Tante Esti tidak berubah, tapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya anggukan singkat sebelum menyusul ke ruangan yang tadi dimasuki Ami dan Bella. Beberapa saat kemudian, Ami kembali. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya sempat melirik Rama, seolah bertanya, "Ada apa tadi?" Mau pulang," ajak Rama pelan. Ami mengangguk. Mereka berpamitan pulang dan keluar rumah. Matahari sudah hampir tenggelam di ufuk barat. Di atas motor, dalam perjalanan pulang, Ami memeluk tas lempangnya erat-erat. "Kamu gak apa-apa, Ram?" tanyanya pelan. Rama tertawa kecil. "Aku cuma kaget aja. Tante Esti ternyata sangat menyayangi kamu." "Ya, aku juga tahu." Sejak hari itu, Rama dan Ami sering ke rumah Tante Esti minimal seminggu sekali. Mereka pasti pergi ke sana. Rama akhirnya mengambil cuti kuliah selama 1 semester. Kali ini, Ami tidak menentang karena Rama juga sedang kesulitan dalam urusan keuangan. Sekarang, Rama bekerja di toko alat tulis kantor. Dia datang pagi-pagi, lalu membersihkan etalase. Rak-rak disusun ulang, aroma kertas baru bercampur tinta memenuhi ruangan. Pagi itu, Rama duduk di bangku kasir sambil meremas pelipis. Kepalanya berdenyut lagi, rasa nyeri yang datang sejak beberapa hari terakhir semakin sering muncul. Seperti ada paku yang ditancapkan di bagian atas tengkoraknya. Kadang sampai pandangannya kabur, telinga berdengung, bahkan tubuhnya gemetar menahan sakit. Rama menarik tas, mengambil obat sakit kepala generik yang biasa dibelinya di warung. Setelah menelan 1 butir tanpa air, ia menyandarkan tubuh ke kursi, menunggu efek obat bekerja. Beberapa menit kemudian, seorang pelanggan masuk. Rama buru-buru berdiri, menyambut kedatangan pelanggannya dengan baik. Ia berusaha tetap melayani seperti biasa, meski peluh dingin merembes di pelipis. Setelah pelanggan pergi, Rama duduk lagi, kali ini lebih lelah dari biasanya. Matanya menatap kosong rak buku tulis. Sakit kepala ini awalnya hanya datang sesekali dan kini hampir setiap hari. Awalnya, ia berpikir cuma kecapean dan bisa diatasi dengan tidur nyenyak di hari Minggu. Ternyata,
Setelah tidur seharian, rasa sakit di kepalanya tidak juga hilang. Sore harinya, setelah kerja, Rama menjemput Ami di kampus. "Oh, kamu kelihatan pucat banget deh," kata Ami sambil memegang dahi Rama yang berkeringat. Rama tertawa kecil. "Ya, tadi sempat sakit kepala lagi. Terpaksa minum obat ya, supaya bisa kerja dengan normal." Ami mengerutkan dahi. "Udah dari kapan kamu begini?" Entahlah, aku juga nggak ngitung mulai dari kapan. Awalnya cuma sakit kepala biasa, tapi sekarang rasanya sakit banget, kayak ada paku di dalam kepalaku." Ami diam. Ia menatap Rama dengan cemas, lalu menggenggam tangannya. "Besok kita ke puskesmas ya. Aku temenin kamu berobat. Kamu harus tahu sebenarnya kamu sakit apa," katanya tegas. "Gak usah deh. Kayaknya ini cuma karena aku yang sering telat makan deh, sama jarang istirahat." "Ya tapi mau sampai kapan? Kamu harus minum obat warung terus supaya bisa beraktivitas. Takutnya nanti malah ginjal kamu yang masalah. Kita cek ya." Rama mengangguk akhirnya. Ia tidak ingin membuat Ami khawatir lebih lama. Hari itu juga, mereka sepakat untuk pergi ke puskesmas untuk memeriksakan keadaan Rama. Pagi berikutnya, Rama dan Ami duduk di ruang tunggu puskesmas. Ruangan itu cukup ramai dengan suara anak-anak menangis, sedangkan para orang tua duduk dengan gelisah. Rama duduk membungkuk, tangannya kembali memijat pelipis yang sudah terasa nyeri. Ami duduk di sampingnya, ia tampak tegang. Akhirnya, nama Rama dipanggil. Di dalam ruang pemeriksaan, seorang dokter perempuan muda menyambut mereka. Ia mempersilahkan Rama duduk di depan meja. "Ada keluhan apa?" tanya dokter itu sambil membuka buku catatan. "Sakit kepala, Dok. Sudah sebulan lebih. Rasanya seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Kadang saking sakitnya sampai muntah dan gak bisa berdiri." Rama berusaha bicara semampunya. Dokter itu mengangguk pelan, lalu mulai memeriksa tekanan darah, denyut nadi, dan pupil mata Rama. "Tidurnya cukup?" tanya dokter itu hati-hati. "Tidak juga, Dok. Saya memang ada pekerjaan yang membuat saya nggak bisa tidur lebih dari 5 jam. Kalau pola makan?" "Seadanya, Dok. Kadang nggak sempat sarapan, siangnya baru sempat beli makanan." Dokter mencatat semuanya, lalu tersenyum. "Tekanan darah kamu agak rendah. Itu yang membuat pusing dan lemas. Tapi sejauh ini nggak ada tanda kelainan serius. Saya beri vitamin dan obat sakit kepala yang lebih ringan ya. Tapi sebaiknya kamu atur pola tidur dan juga makan. Jangan terlalu memaksakan diri. Sayang dong, masih muda begini udah sakit-sakitan." Rama mengangguk patuh. Ami duduk diam, wajahnya sulit dibaca. Setelah menerima resep dan keluar dari ruang pemeriksaan, mereka duduk di bangku depan puskesmas itu. "Darah rendah," gumam Rama sambil membuka catatan dari dokter. Ami menatapnya. "Menurutmu gimana?" "Ya masuk akal sih. Apalagi kan aku memang jarang makan dan istirahat." "Rama, boleh aku tanya sesuatu?" ucap Ami pelan. "Boleh. Kamu yakin ini cuma karena kerja? Bukan karena sesuatu yang lain? Ya misalnya tekanan batin?" Rama menoleh. "Maksud kamu apa ya?" "Ya siapa tahu kamu merasa tertekan karena harus cuti kuliah dan tertinggal dari aku." "Aku nggak tahu, Mi," ucap Rama jujur. Ami menggenggam tangannya erat. "Kamu istirahat aja dulu hari ini ya. Jangan kerja dulu. Langsung pulang, makan terus tidur. Nanti aku bawain makanan ke kosan kamu." Rama menatapnya dengan perasaan terharu. Malam itu, Rama benar-benar tidak pergi bekerja. Ia berbaring di kasur tipisnya di kamar kos. Lampu temaram menyinari dinding. Kotak berisi obat telah diletakkan di meja kecil. Makanan yang dibawakan Ami tersusun rapi dalam wadah makanan plastik. Kepalanya masih terasa berat, tapi tidak seburuk kemarin. Ia menatap langit-langit, lalu tertidur lagi. Obat yang diberikan dokter membuatnya terus mengantuk selama seharian ini.
Angin berembus pelan melalui jendela kamar kos Rama yang terbuka. Tirai tipis bergoyang pelan seiring masuknya angin. Di luar terdengar suara kucing berkelahi disusul dengan suara gonggongan anjing. Pukul 2 dini hari. Rama terbangun dengan nafas terengah. Matanya terbuka lebar, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Dadanya berat karena ada beban besar yang menindih. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat ke atas. Langit-langit kamar gelap, tapi perlahan muncul kabut putih tipis yang berubah menjadi sosok perempuan berambut panjang tergerai. Rambutnya menjuntai hingga ke dada, wajahnya pucat seperti kapur, sedangkan kedua rongga matanya hitam tanpa cahaya. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara tangisan menyayat hati. Kuntilanak itu melayang di atas dada Rama. Hanya beberapa jengkal dari wajahnya, nafas Rama tercekat. Ia ingin membaca ayat kursi atau surah apapun yang bisa menyelamatkannya, tapi lidahnya keluh. Bahkan membaca bismillah saja ia tak bisa. Entah berapa lama ia berada dalam kondisi tersebut. Matanya terasa perih karena terus melotot melihat sosok kuntilanak di atasnya. Sosok menyeramkan itu menunduk, rambutnya yang kasar seperti ijuk menyentuh pipi Rama, tapi tepat sebelum lidahnya yang panjang itu menyentuh wajah Rama, suara azan subuh terdengar dari kejauhan. Seketika, sosok itu mendesis kesakitan, matanya melebar, tubuhnya memudar. Seperti asap tersapu angin, Rama akhirnya bisa terbangun. Dia langsung terduduk sambil memegangi dadanya. Jantungnya terasa seperti melompat dari rongga dadanya. "Makhluk apa itu?" katanya sambil memandangi ke sekeliling. Selama ia tinggal di kos ini, belum pernah Rama bertemu makhluk menyeramkan seperti itu. Rama yang ketakutan pun tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Keesokan malam, Rama memaksakan diri untuk membaca zikir sebelum tidur. Tapi karena tubuhnya masih lemah, pikirannya masih kacau, hal itu terulang lagi. Dini hari, Rama kembali terbangun dalam keadaan yang sama. Sosok menyeramkan itu muncul lagi. Kali ini tidak melayang, tetapi berdiri di sudut kamar. Rambutnya menyapu lantai saat dia menatap Rama tanpa berkedip. Senyumnya menyeringai, sehingga Rama takut kuntilanak itu akan menelannya bulat-bulat. Rama berusaha memejamkan mata, tetapi menggerakkan kelopak mata pun berat. Dia mencoba melawan rasa takut. Rama juga berusaha membaca doa yang biasa diajarkan ibunya, tapi tak ada hasil. Kuntilanak itu justru berjalan semakin dekat. Suara decak lidahnya terdengar kian nyaring. Ketika azan subuh berkumandang menembus dinding kamar Rama, barulah sosok itu kembali lenyap seperti asap. Rama terduduk di atas kasur yang basah. Begitu pagi datang, tanpa menunggu lebih lama, Rama segera menelpon ibunya. "Bu, aku sakit, Bu. Aku mau pulang, Bu," ucap Rama dengan suara serak. Di seberang telepon, suara ibunya terdengar khawatir. "Ya Allah, Rama, tunggu di sana ya, Nak. Bapakmu yang akan jemput kamu di kos. Setelah sarapan, Bapak akan langsung berangkat ya." Benar saja, ayahnya yang khawatir mendengar Rama sedang sakit segera berangkat ke kota untuk menjemput anaknya pulang. Sore hari, akhirnya Rama tiba di rumah orang tuanya, sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Bu Evi menyambut Rama dengan pelukan erat. Ia langsung menyentuh kening Rama, menatap wajah anaknya. "Kamu pucat sekali, Ram. Coba lihat badan kamu, dingin semua. Masuk." Di ruang tamu, sudah tersedia teh hangat. Rama disuruh duduk dan menceritakan semuanya. "Sebenarnya kamu sakit apa?" Rama menjelaskan penyakitnya, tak ada yang ia sembunyikan. Bu Evi
Mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, ia mengangguk-angguk kecil lalu menghela nafas panjang. Kamu tidur di mana selama ini? Apa ibu kosmu tahu kalau kamu sakit? Di mana lagi bu selain di kos? Ibu kos tahu, tapi ya nggak bisa apa-apa. Ya beliau kan udah repot sama urusannya sendiri. Bu Evi terdiam sejenak, lalu ia berdiri dan mengambil tas tangannya. Kita ke rumah Om Salim sekarang juga. Om Salim? Tanya Rama. Kakaknya ibu, kamu sering ketemu dia kan? Tentu saja Rama kenal Om Salim, tapi ia tidak mengerti kenapa ia langsung diajak ke sana. Kepalaku sakit bu. Dia menolak pergi, kepalanya sakit, apalagi kalau harus diajak berjalan jauh. Pak, bagaimana menurut Bapak? Sudah bu, biarkan dia tidur dulu sebentar. Setelah lelahnya hilang, baru diajak ke sana ya. Bu Evi menyerah. Ia terpaksa menyetujui ucapan suaminya, apalagi wajah Rama saat itu sudah sangat pucat, telapak kaki dan tangannya dingin. Setelah sholat maghrib, Rama akhirnya bersedia dibawa ke rumah Om Salim. Dia membonceng ayahnya, sedangkan Bu Evi naik motor sendirian. Perjalanan ke rumah Om Salim memakan waktu sekitar 40 menit melewati jalan berliku. Di antara sawah dan kebun, rumah Om Salim berdiri agak terpencil, dikelilingi pagar bambu dan pohon pisang yang menjulang tinggi. Dia memang sengaja tinggal di tempat terpencil. Saat mereka sampai, Om Salim sedang duduk merokok di beranda rumah. Mas, ucap Bu Evi, dia bicara tanpa basa-basi. Si Rama sakit. Sudah diberi obat dokter, tapi sakitnya nggak hilang juga. Om Salim menatap Rama dalam-dalam sebelum dia menjawab. Ya, aku juga merasakan ada yang salah dengan Rama. Ayo masuk. Di dalam rumah, Om Salim meminta Rama duduk berhadapan dengannya. Rama pun diminta untuk bercerita lagi tentang apa yang terjadi padanya. Om Salim tampak marah mendengar cerita dari Rama. Dia menggertakkan gigi karena jengkel. Sakitmu itu tidak akan sembuh kalau kamu cuma minum obat. Itu karena ada roh jahat yang mengikutimu, katanya geram. Roh jahat mas? Setelah Bu Evi, Om Salim mengangguk. Wujudnya perempuan, rambutnya panjang, wajahnya rusak. Rama menelan ludah. Ya Om, aku emang berapa kali bertemu dengannya. Dia sering muncul saat aku ketindihan. Ya, dia itu ingin mengambil jiwamu, tapi tidak bisa melakukannya karena ada yang menjagamu, kata Om Salim sambil melirik adiknya. Ibumu sering mendoakanmu, sehingga jiwamu tidak bisa diambil dengan mudah. Maksudnya apa Thomas? Tanya Bu Evi cemas. Om Salim menghela nafas. Rama sedang diincar untuk dijadikan calon tumbal. Tumbal? Kok bisa mas? Bisik Bu Evi. Ya, karena Rama memiliki aura yang sesuai dengan keinginan makhluk yang menjanjikan kekayaan itu. Om, kalau memang aku diincar menjadi tumbal, lalu siapa orang yang menargetkanku Om? Om Salim langsung tak menjawab. Dia menatap kosong ke arah Rama, tangannya bergerak tanpa henti memutar tasbih. Beberapa kemudian dia bertanya, Om tidak yakin. Apa sebaiknya kamu tahu siapa orang itu? Maksudnya, aku cuma ingin jaga-jaga Om. Om Salim menghela nafas berat. Ia menyandarkan tubuh ke dinding, wajahnya kini tampak lebih serius. Rama, yang Om lihat tadi, perempuan itu cantik. Tubuhnya mungil, bicaranya lembut. Rama menegakkan punggung, cantik, bertubuh mungil, suara lembut, hanya satu sosok yang terlintas di benaknya, Bella. Ya, Bella, temannya Ami yang rumahnya sangat besar dan mewah itu. Apa jangan-jangan mamanya Bella ya? Rama bergumam lebih kepada dirinya sendiri. Om Salim tidak menanggapi secara langsung, tapi sikap diamnya seolah mengiyakan dugaan Rama. Om tidak mau menuduh siapapun, tapi kamu harus waspada pada semua orang. Kenapa harus aku Om? Suara Rama nyaris saat terdengar.
karena kamu punya aura yang bagus dan jarang sholat. Dalam setahun pun belum tentu kamu pernah sholat. Semua itu membuat kamu jadi target yang mudah. Rama tertunduk malu. Ucapan Om Salim benar, ya. Sejak masuk kuliah, ia memang sering melewatkan waktu ibadah karena alasan lelah dan malas. Kamu dengarkan baik-baik ya. Mulai saat ini, jangan pernah lagi makan atau minum dari orang lain. Bahkan kalau orang itu kamu kenal baik. Rama mengangguk pelan. Kata-kata Om Salim membuatnya bergidik. Ia teringat air putih di rumah Bella. Entah kenapa, tiap kali ke sana, ia selalu saja disuguhi air putih. Jangan lupa, baca surat Al-Falaq dan An-Nas setiap mau tidur. Tapi yang lebih penting dari itu semua, jangan pernah tinggalkan sholat. Dan mulai rajinlah puasa Senin Kamis. Kenapa harus puasa, Om? Tanya Rama. Karena itu perisai paling kuat. Jin yang dikirim lewat perantara manusia akan lemah di hadapan orang yang jiwanya bersih. Puasa itu membersihkan semua energi buruk dari tubuhmu. 1 bulan berlalu sejak Rama memulai amalan yang diajarkan oleh Om Salim. Ia rajin menjalankan puasa Senin dan Kamis. Ia juga tidak pernah lagi meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan berusaha bangun dini hari untuk sholat tahajud. Kamar kosnya yang dulu terasa lembab dan berat, kini terasa lebih terang. Udara di dalamnya lebih bersih, tidurnya tak lagi terganggu. Kepalanya yang sebelumnya terasa seperti dipukul palu hampir setiap hari, kini jauh membaik. Kadang-kadang memang masih terasa sedikit nyeri, tapi tidak sampai membuatnya tak berdaya. Setiap selesai sholat, Rama selalu menyempatkan diri untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas sebanyak 3 kali, sebagaimana yang diajarkan oleh Om Salim. Sebotol air doa yang diberikan pamannya kini sudah hampir habis, tapi ia memang sudah tidak membutuhkan air itu lagi. Akan tetapi, ada satu hal yang mengganjal di hatinya. Ami. Ya, selama sebulan terakhir, ia belum bertemu lagi dengan kekasihnya itu. Tapi sejak dia pulang kampung, tanpa memberi pesan pada Ami, gadis itu juga memilih menjauh. Rama sempat beberapa kali mengirim pesan, namun hanya dibalas singkat, kadang tidak dibalas sama sekali. Hari itu, setelah menyelesaikan pekerjaan di toko alat tulis, Rama duduk di atas motor di tepi jalan, memandangi layar ponselnya. Masih belum ada kabar dari Ami. Sudah 3 hari, pesan terakhirnya belum dibaca. Angin sore bertiup pelan. Matahari mulai turun ke ufuk barat. Daun-daun terembesi di sisi jalan berjatuhan, menghiasi aspal yang lengang. Perasaan rindu dan cemas bercampur menjadi satu. Aku harus ke rumahnya, gumam Rama. Ia menyalakan motor dan melaju ke arah rumah Ami yang terletak tak jauh dari terminal lama. Sepanjang jalan, ia terus memikirkan Ami. Apalagi Ami juga tidak pernah lagi terlihat di kampus. Pintu rumah Ami tertutup. Kaca rumahnya tampak kusam berdebu. Daun bunga kertas di depan rumah berserakan di mana-mana, seperti sudah lama tidak disapu. Sepeda motor yang biasa digunakan ayah Ami tidak terlihat, begitu pula sandal-sandal di depan teras. Rama mengetuk pintu dengan pelan. Tok tok tok. Assalamualaikum. Tak ada sautan, ia mengetuk lagi agak keras. Beberapa detik kemudian, terdengar sautan dari rumah tetangga. Pintu rumah sebelah terbuka. Perempuan parubaya yang dikenal Rama sebagai tetangga dekat Ami itu tampak heran melihatnya. Nak Rama bukan? Sapanya pelan. Ya Bu. Ami di mana ya Bu? Kok rumahnya sepi deh? Perempuan itu keheranan. Loh, kok kamu nanya Ami kemana? Apa jangan-jangan kamu belum tahu keadaan Ami ya? Firasat tak enak membuat wajah Rama jadi pucat. Jantungnya berdetak lebih kencang. Loh, memangnya Ami kenapa ya Bu? Ami itu sudah dibawa orang tuanya. Mereka semua pergi keluar kota. Rama tertegun.
Keluar kota? Kemana ya? Ke rumah neneknya di Majalengka. Katanya supaya Ami lebih mudah berobat di sana. Berobat? Ami sakit, Bu. Astaga, Nak Rama. Jadi kamu benar-benar belum tahu. Perempuan itu menarik napas dalam-dalam. Dia menatap iba pada kekasih anak tetangganya itu. Sungguh, Bu, saya tidak tahu apa-apa. Ami tidak membalas pesan saya. Kalaupun tersambung di telepon, langsung diputuskan. Duh, ya mungkin itu karena keluarga yang tidak mau kalau kamu khawatir. Rama nyaris kehilangan kesabarannya karena ibu tetangga itu berbicara berputar-putar, tidak langsung ke tujuan. Memangnya Ami kenapa sih, Bu? Dia bertanya dengan gigi rapat. Ami itu sering kesurupan beberapa minggu ini. Kalau malam teriak-teriak, tubuhnya gigil, kadang matanya melotot gak karuan. Pernah juga dia keluar rumah tengah malam. Dia jalan sambil ketawa-tawa sendiri. Rama mematung. Orang tuanya panik karena Ami gak bisa disembuhkan, padahal sudah berobat ke banyak ustadz. Akhirnya dibawa ke kampung untuk ditangani kiai yang katanya punya pesantren di sana. Seketika itu juga perasaan bersalah menyergap Rama. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan nafas. Dia yang selama ini terlalu fokus pada keadaannya sendiri hingga mengabaikan kondisi Ami. Jadi sudah sebulan ini Ami juga nggak kuliah. Tanyanya pelan. Ya, keluarganya sendiri juga belum tahu kapan pulang. Adik-adiknya itu loh yang kasihan. Ya karena mereka terpaksa dibawa pulang ke kampung. Kan di sini nggak ada yang jagain mereka. Saat sibuk bicara, tiba-tiba mereka mencium aroma gosong. Ibu tetangga itu menepuk dahinya keras. Aduh, aku kasihkan ngobrol sampai lupa lagi goreng ikan. Dia berlari masuk ke dalam rumah. Sesaat kemudian terdengar teriakan dari dapur. Sedangkan Rama masih terpaku di depan rumah Ami. Dia masih marah pada dirinya sendiri yang tidak menyadari adanya perubahan pada Ami. Setelah beberapa saat, akhirnya Rama tersadar tidak ada gunanya ia terus berdiri di depan rumah kosong, apalagi sudah mendekati senja. Dia memutar tubuh, hendak menyalakan motor saat melihat kain putih kusam melintas cepat di kaca spion. Rama menoleh cepat ke arah belakang. Tak ada apa-apa, hanya jalanan kosong dan pohon melinjo di seberang jalan. Ibu tetangga yang tadi berbicara dengannya sudah sibuk kembali di dapur. Hawa dingin yang merayap di kulitnya membuat Rama bergidik. Ia segera menyalakan motor, tidak ingin berlama-lama di depan rumah kosong tersebut. Rama ngebut mengendarai motornya. Ia tidak menyadari ada kain putih kusam terbang tepat di atas kepala seorang anak kecil yang bersiap pergi ke masjid menangis keras saat melihat sosok yang terbang di atas kepala Rama. Bukan hanya dia yang melihat sosok itu, ada juga pengendara motor yang sampai terjatuh karena ketakutan. Kuntilanak! Dia berteriak, tapi yang keluar dari mulutnya lebih mirip bisikan. Rama yang tidak menyadari hal itu terus memacu kendaraannya. Dia baru berhenti setelah tiba di tempat tujuan. Bella yang baru pulang dari berbelanja heran melihat kehadiran Rama di depan pagar rumahnya. Dia segera menyuruh pembantunya untuk membukakan pagar. Wajah Rama merah padam saat ia berhadapan dengan Bella. Kenapa datang sendirian? Aminya mana? Tanya Bella bingung. Bukannya kamu udah tahu kenapa Ami gak bisa ikut? Bibir Bella yang bongil itu ternganga. Dia sama sekali tidak mengerti kenapa Rama bersikap ketus padanya. Biar Mama yang bicara dengannya, Bel. Mama Bella tiba-tiba muncul. Rama terdiam saat menatap mata mamanya Bella. Dia datang ke sini dengan perasaan marah. Dia menuntut jawaban kenapa harus dia dan Ami yang ditargetkan menjadi tumbal oleh keluarga mereka. Tapi begitu menatap mata mamanya Bella, semua amarah dan perasaan tidak terima itu menghilang begitu saja. Semua lenyap, seakan-akan tidak ada masalah di antara mereka. Suruh Rama masuk, ucap mamanya Bella lembut pada anaknya.
Rama mengangguk setelah Bella memberinya isyarat untuk masuk ruang tamu yang luas dan dingin. Aroma melati tercium di udara. Ruangan itu terlalu sepi untuk ukuran rumah megah. Mamanya Bella duduk di salah satu kursi berlengan tinggi, lalu menatap Rama seolah sudah tahu maksud kedatangannya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Suaranya tenang. Rama duduk di seberangnya. Ia menunduk sebentar, menarik nafas dalam-dalam, lalu menatap wajah perempuan itu. Kenapa Tante? Kenapa Tante ingin menjadikan saya sebagai tumbal pesugihan Tante? Tanyanya nekat. Mamanya Bella tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Dia hanya mengangkat alis tipis, lalu mengangguk pelan, seolah pertanyaan itu tidak mengejutkannya. Kamu tahu banyak juga ya, ujarnya geli. Tapi karena kamu berhasil datang ke sini sambil marah-marah, ya berarti kamu gagal untuk dijadikan tumbal. Kenapa Tante? Bukankah keluarga kalian sudah kaya raya? Kenapa masih menginginkan nyawa saya untuk menambah kekayaan Tante? Mamanya Bella tersenyum. Dia memanggil salah satu pembantunya, meminta perempuan itu menyajikan teh untuk Rama. Beberapa saat kemudian, teh hangat itu pun terhidang di atas meja. Itu teh pertama yang disajikan keluarga Bella setelah Rama sering datang ke sini. Namun menyentuhnya pun Rama tak sudi. Jadi, semua kekayaan ini Tante dapatkan dari pesugihan? Tanya Rama sinis. Aku gak pernah menjalankan pesugihan Rama. Tapi aku tidak akan menolak jika ada orang yang datang dan minta tolong sama aku untuk membantu mereka jadi kaya. Rama tidak mengerti apa yang dimaksud mamanya Bella. Rama, Tante adalah keturunan kuncen pesugihan yang ada di Jawa Tengah. Keluarga Tante turun-temurun menjadi penjaga tempat tersebut. Kalau ada orang yang ingin menjadi kaya dengan cara yang mudah, Tante biasanya nganterin orang itu ke rumah keluarga Tante di sana. Nah, selebihnya urusan dia sama makhluk yang menjanjikan kekayaan itu. Mamanya Bella memandang ke perlengkapan rumahnya yang mewah. Semua harta ini Tante dapatkan dengan hasil usaha Tante sendiri, bukan atas bantuan makhluk gaib manapun. Lalu, kalau bukan Tante, siapa orang yang ingin menjadikan saya sebagai tumbal? Suara Rama berubah parau. Mamanya Bella kembali tersenyum, sebuah senyum datar yang tak menyiratkan emosi, tapi justru membuat dada Rama makin berat. Coba deh kamu pikir baik-baik. Kira-kira siapa yang bawa kamu ke sini ya? Katanya sambil mencondongkan tubuh sedikit. Rama menegakkan tubuhnya, otaknya berputar cepat. Ia memutar kembali kejadian beberapa waktu lalu. Siapa? Orang yang mengajaknya ke rumah ini pertama kali. Siapa? Orang yang berkata ingin belajar bisnis. Ya, Ami. Seketika itu juga nafas Rama tercekat. Ami, bisiknya hampir tak percaya. Mamanya Bella tidak menjawab. Tangannya bergerak mengambil cangkir teh, menyeruputnya dengan tenang. Pulanglah. Kalau kamu ingin tahu kebenarannya, cari sendiri. Kadang jawaban yang kamu temukan sendiri jauh lebih kuat daripada yang diberikan orang lain. Rama ternganga, telinganya terasa berdenging keras saat berusaha menerima kenyataan pahit tersebut. Ada perasaan getir yang menjalar dari dada ke tengkuk. Dia tidak tahu harus merasa marah, sedih, atau kecewa. Pada akhirnya, Rama berdiri. Pandangannya terakhir kali mengarah ke wajah mamanya Bella yang tampak begitu tenang. Terima kasih, gumam Rama. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia melangkah keluar dari rumah itu dengan langkah berat. Angin malam yang menyambutnya di halaman terasa dingin sampai ke hati. Rama, panggil mamanya Bella. Pemuda itu menoleh. Matanya tampak sayu ketika kembali menatap mamanya Bella. Kalau kamu ingin kaya dengan cepat, kamu harus tahu harus mendatangi siapa. Rama langsung membalikan tubuh. Dia tidak mau menatap mamanya Bella terlalu lama. Rama takut pikirannya berubah jadi tak waras karena terhipnotis oleh matanya yang mengeluarkan pesona kuat.
Rama tidak bisa tidur malam itu karena memikirkan apakah benar Ami orang yang berniat menumbalkannya untuk memperoleh kekayaan dengan cara mudah. Dia gelisah miring ke kiri dan kanan. Menjelang pagi, Rama baru bisa tidur. Rama bangun kesiangan, lalu bergegas berangkat ke tempat kerja. Hari itu, banyak sekali kesalahan yang dilakukan Rama karena pikirannya tidak bisa fokus ke pekerjaan. Dia sampai ditegur pemilik toko karena kesalahan yang berulang. Bahkan Rama diancam akan dipecat kalau masih saja tidak bisa berkonsentrasi. Maaf Pak, tidak akan saya ulangi lagi, ucap Rama sambil menundukkan kepala. Untungnya pemilik toko masih bersedia memaafkan Rama. Hari pun berlalu sampai toko akhirnya tutup. Matahari sudah hampir terbenam ketika Rama memacu sepeda motornya ke rumah Ami. Motor itu melambat saat memasuki gang sempit menuju rumah Ami. Semakin dekat, jantung Rama berdegup lebih cepat. Dia berusaha menenangkan diri, berharap semua kecurigaan yang bersarang di benaknya keliru. Ia tidak sabar lagi ingin bertemu Ami untuk bertanya langsung. Akan tetapi, motornya mendadak direm saat melihat bendera kuning di depan rumah Ami. Daun pintu rumah terbuka lebar, beberapa kursi plastik disusun di halaman depan. Sebagian sudah diduduki tetangga yang datang melayat, wajah mereka tampak muram. Rama mendekat dengan gontai. Di depan pintu, seorang perempuan parubaya berdiri sambil menyeka air matanya. Dia ibunya Ami. Begitu melihat Rama, perempuan itu langsung menggeleng pelan, matanya basah. "Rama, Ami sudah tidak ada," katanya lirih. Rama berdiri mematung. Kenapa? Kenapa bisa? Dia tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Ibunda Ami meneteskan air mata. "Tadi malam dia mendadak teriak-teriak. Katanya kepalanya sakit sekali. Lalu dia membentur-benturkan kepalanya ke dinding berkali-kali." Rama terhuyung mundur. Kematian Ami tidak hanya menimbulkan duka, tapi juga meninggalkan banyak pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah terjawab. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Bener-bener ya, selalu tidak bisa diprediksi endingnya kisah dari Isyawara Senja ini. Jadi di awal itu saya pikir ya, ini pasti keluarganya Bella nih. Ini pasti mamanya Bella nih yang pengen numbalin si Rama untuk menjadi tumbal pesugihannya gitu. Karena dia kan orang kaya dan tatapannya aneh tuh di awal. Dan pokoknya banyak kejanggalan lah ya. Ternyata teman-teman itu semua adalah ulah dari Ami, pacarnya Rama sendiri. Kurang ajar banget si Ami ya. Rama bela-belain loh, kerjanya bukan paruh waktu lagi, jadi udah bener-bener full untuk waktu kerjanya demi bisa membiayai kuliahnya Ami. Tapi di sini ya Ami yang mungkin udah nggak kuat hidup dalam kemiskinan, akhirnya nekat mendatangi mamanya Bella untuk mencari pesugihan. Jadi awalnya dia bilang mau komunikasi terkait bisnis. Ternyata di sini dia ingin mengikuti jalur pesugihan yang ditawarkan oleh mamanya Bella. Dan menurut mamanya Bella, auranya Rama ini cocok banget untuk dijadikan tumbal pesugihannya. Mungkin hitungan weton dan segala macam mungkin ya. Di sini ya itulah manusia ya. Dia melihat orang yang sudah sayang sama dia, yang orang perhatian sama dia, tapi karena tekanan ekonomi, akhirnya dia rela melakukan sesuatu yang mengerikan. Luar biasa kisahnya ya teman-teman. Kisah dari Isyawara selalu sulit untuk ditebak ya endingnya ya. Jadi begitu teman-teman ya, kemiskinan selalu mendekatkan kita kepada kemungkaran, tapi tergantung orangnya. Jadi semoga kita semua selalu dijauhkan dari kemiskinan, dijadikan kaya, bahagia dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik pokoknya untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kepada Isyawara Senja atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan juga semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel
Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga jangan lupa diklik ya teman-teman ya, agar bertambah viral video ini. Dan boleh dong dibantu di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.